Balas dendam, saudara, para guru Akademi Shrek telah melihat banyak orang jenius, tetapi siswa baru seperti Xiao Xiao dan Wang Dong, yang terpaku pada kemenangan dan keteguhan dalam keyakinan mereka. Mereka terlalu jarang. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun, berjalan ke Zhou Yi yang tertegun. Guru Zhou, selamat mengajar dua siswa yang sangat baik ini. Laporkan ke atasan. Gue percaya bahwa mereka berdua memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti dari halaman luar. Baru saat itulah Zhou Yi bereaksi. Dia buru-buru menjawab, Direktur Du, masih ada Huo Yuhao. Dia adalah inti dari tim mereka, serta pemimpin tim mereka. Du Weilun tertegun, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya memiliki satu cincin jiwa. Dia terlalu lemah. Juga, dia harus menjadi salah satu dari guru jiwa tipe spiritual yang jarang terlihat. Tidakkah lu tahu betapa sedikit binatang berjiwa spiritual? Dengan itu, ia berjalan dari panggung tinggi. Sebagai Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun tidak hanya kuat, dia juga perhitungan. Dia secara alami melihat peran yang dimainkan Huo Yuhao selama pertandingan. Dia adalah orang yang telah merangsang semangat bertarung Wang Dong dan Xiao Xiao yang hampir gila. Namun, ia memiliki tanggung jawab penting sebagai direktur. Ia tentu saja tidak akan memilih murid inti hanya karena kepribadian dan keterampilan kepemimpinannya. Setelah mendengarkan kata-kata Du Weilun, seluruh tubuh Zhou Yi bergetar. Kanan, dia selalu mengabaikan masalah sederhana ini. Meskipun cincin jiwa pertama Huo Yuhao memiliki keterampilan jiwa yang kuat yang melekat padanya, dia masih seorang guru jiwa tipe spiritual. Binatang berjiwa tipe spiritual terlalu langka, dan yang kuat bahkan lebih jarang. Dalam keadaan ini, peluang Huo Yuhao menjadi seorang ahli secara alami jauh lebih kecil dari biasanya. Tidak masalah, jika Departemen Jiwa Marsial tidak menginginkannya, Departemen Alat Jiwa kami akan membawanya. Cahaya terang berkelip melalui mata Fan Yu saat ia menepuk bahu Zhou Yi. Sulit menemukan makhluk jiwa tipe spiritual yang kuat, tetapi masih mungkin untuk menemukan yang biasa. Selama dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, dia masih bisa menjadi siswa yang luar biasa dari Departemen Alat Jiwa, bahkan jika dia hanya memiliki cincin jiwa pertamanya. Gue ingin murid inti ini. Di depan Fan Yu, Zhou Yi tampaknya tidak memiliki rasa dingin yang biasa. Tidak, ini belum waktunya. Lu harus memberinya 3 tahun. Yu Hao adalah siswa yang diundang secara khusus yang direkomendasikan oleh Sekte Tang. Dia harus menjadi guru jiwa jahat yang tumbuh dalam keluarga miskin. Itu sebabnya dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Dia selalu menjadi siswa yang paling penuh perhatian selama waktu kelas. Dan meskipun dia memiliki awal yang agak terlambat, dia adalah siswa yang paling pekerja keras dan serius yang pernah gue temui. Fondasinya terlalu lemah, jadi gue harus tetap di sisinya dan terus mengajarinya. 3 tahun akan cukup baginya untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang bagaimana keadaannya, dan dengan tingkat ketekunannya saat ini, ia harus dapat memperoleh 3 cincin paling tidak pada saat itu. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, secara alami dia akan memiliki prospek yang lebih cerah. Pada saat itu, dia bisa menjadi murid inti dari Soul Tool Departemen kamu. Fan Yu tersenyum. Gue bisa melihat bahwa lu sangat menyukai anak ini. Karena lu sudah merencanakan berbagai hal untuknya, gue akan mendengarkan kamu. Setelah penilaian mahasiswa baru berakhir, bawa dia untuk menemui aku, dan gue akan membiarkan dia berpartisipasi dalam Departemen Alat Jiwa di samping studi regulernya. Gue akan melihat apakah dia memiliki bakat di bidang itu atau tidak. Yup, Zhou Yi mengangguk, gue akan pergi memeriksa Xiao Xiao dan Wang Dong. Fan Yu, percayalah. Departemen Jiwa Bela Diri pasti akan menyesal tidak menganggap Huo Yuhao sebagai murid inti. Fan Yu menjawab, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Wang Dong berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Xiao Xiao, karena dia hanya menggunakan seluruh energinya. Lebih penting lagi, dia memiliki pasangan fusionnya, Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao memeluknya, kekuatan jiwanya secara alami mengalir ke tubuh Wang Dong, memungkinkannya untuk dengan cepat memulihkan seutas kekuatan jiwanya. Setelah menggunakan Haodong Power mereka, Wang Dong bisa bangun dari keadaan tidak sadarnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Namun, kondisi Xiao Xiao jauh lebih buruk daripada kondisi Wang Dong. Dia membutuhkan kedua kekuatan jiwa untuk mengaktifkan gempa gemetar cauldronnya,
serta jumlah kontrol yang sangat kuat untuk mempertahankannya. Dalam keadaan normal, Xiao Xiao hanya akan menggunakan harta nasionalnya untuk menangani satu serangan, mengirim lawannya terbang sambil menerapkan efek setrum yang dipaksakan. Kekuatan pukulan tunggal ini jauh melebihi menggunakan kedua keterampilan jiwanya satu demi satu. Yu Hao adalah siswa yang diundang secara khusus yang direkomendasikan oleh Sekte Tang. Dia harus menjadi guru jiwa jahat yang tumbuh dalam keluarga miskin. Itu sebabnya dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Dia selalu menjadi siswa yang paling penuh perhatian selama waktu kelas. Dan meskipun dia memiliki awal yang agak terlambat, dia adalah siswa yang paling pekerja keras dan serius yang pernah gue temui. Fondasinya terlalu lemah, jadi gue harus tetap di sisinya dan terus mengajarinya. 3 tahun akan cukup baginya untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang bagaimana keadaannya, dan dengan tingkat ketekunannya saat ini, ia harus dapat memperoleh 3 cincin paling tidak pada saat itu. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, secara alami dia akan memiliki prospek yang lebih cerah. Pada saat itu, dia bisa menjadi murid inti dari Soul Tool Departemen kamu. Fan Yu tersenyum. Gue bisa melihat bahwa lu sangat menyukai anak ini. Karena lu sudah merencanakan berbagai hal untuknya, gue akan mendengarkan kamu. Setelah penilaian mahasiswa baru berakhir, bawa dia untuk menemui aku, dan gue akan membiarkan dia berpartisipasi dalam Departemen Alat Jiwa di samping studi regulernya. Gue akan melihat apakah dia memiliki bakat di bidang itu atau tidak. Yup, Zhou Yi mengangguk, gue akan pergi memeriksa Xiao Xiao dan Wang Dong. Fan Yu, percayalah. Departemen Jiwa Bela Diri pasti akan menyesal tidak menganggap Huo Yu Hao sebagai murid inti. Fan Yu menjawab, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Wang Dong berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Xiao Xiao, karena dia hanya menggunakan seluruh energinya. Lebih penting lagi, dia memiliki pasangan fusionnya, Huo Yu Hao. Begitu Huo Yu Hao memeluknya, kekuatan jiwanya secara alami mengalir ke tubuh Wang Dong, memungkinkannya untuk dengan cepat memulihkan seutas kekuatan jiwanya. Setelah menggunakan Hao Dong Power mereka, Wang Dong bisa bangun dari keadaan tidak sadarnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Namun, kondisi Xiao Xiao jauh lebih buruk daripada kondisi Wang Dong. Dia membutuhkan kedua kekuatan jiwa untuk mengaktifkan gempa gemetar cauldronnya, serta jumlah kontrol yang sangat kuat untuk mempertahankannya. Dalam keadaan normal, Xiao Xiao hanya akan menggunakan harta nasionalnya untuk menangani satu serangan, mengirim lawannya terbang sambil menerapkan efek setrum yang dipaksakan. Kekuatan pukulan tunggal ini jauh melebihi menggunakan kedua keterampilan jiwanya satu demi satu. Namun, dia tidak melakukan ini terhadap Xie Huanyu. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menjebaknya. Dia melakukannya demi membeli lebih banyak waktu untuk Wang Dong. Pertahanan Xie Huanyu terlalu kuat, dan Xiao Xiao takut bahwa ia akan langsung menyerang ke arah mereka jika ia dikirim terbang menjauh. Selain itu, ada kemungkinan besar hal itu terjadi karena kecepatan mental tubuhnya. Karena itu, Xiao Xiao tidak hanya mencabut kekuatan jiwanya sendirian, dia juga menggambar kekuatan spiritualnya secara berlebihan. Segera setelah pertandingan berakhir, dia langsung mengalami koma yang dalam. Untungnya, mereka berada di Akademi Shrek, yang tidak kekurangan obat penyembuhan. Setelah mengonsumsi beberapa pil obat, Xiao Xiao tertidur lelap. Namun, guru yang merawatnya mengatakan bahwa ia harus beristirahat selama sehari penuh, paling tidak. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat diganggu dengan cara apapun, sehingga pil obat yang telah digunakan padanya tidak akan meninggalkan efek samping. Dengan kata lain, Xiao Xiao tidak akan dapat berpartisipasi dalam 2 pertandingan berikut. Dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Zhou Yi secara pribadi membawa Xiao Xiao kembali ke kamarnya untuk beristirahat, sementara Huo Yu Hao membawa Wang Dong yang lemah kembali ke kamar asrama mereka. Wang Dong, haruskah kita menyerah pada pertandingan berikutnya? Saat dia melihat wajah pucat Wang Dong, Huo Yu Hao menghela nafas dengan lembut. Tidak mungkin. Wang Dong tahu bahwa Huo Yu Hao prihatin dengan keadaan tubuhnya, tetapi keinginannya saat ini untuk bertarung masih sekuat sebelumnya. Dia tidak pernah seserius ini terhadap hal lain seperti sekarang. Yu Hao, gue tahu lu mengkhawatirkan aku. Tapi kami harus melanjutkan turnamen ini. Jika kita menyerah begitu saja, bagaimana kita bisa menghadapi Xiao Xiao? Dia mungkin pingsan, tapi masih ada kita berdua. Dan,
Bukankah kita memiliki kekuatan Haodong kita? Kami pasti bisa pulih sebelum pertandingan sore. Kita harus berjuang untuk Xiao Xiao, dan menunggunya kembali. Saat dia melihat mata Wang Dong yang teguh, hati Huo Yuhao benar-benar tersentuh. Perasaan sejati telah berkembang di antara mereka sebagai akibat dari kesulitan mereka. Pertandingan yang terjadi kemarin dan hari ini dengan cepat mempersempit jarak antara dirinya, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Perasaan di antara mereka bertiga bukan lagi perasaan teman sekolah, tapi kawan seperjuangan yang rela hidup dan mati bersama. Meskipun ini bukan medan perang yang sebenarnya, mereka sudah memperlakukan turnamen sebagai satu. Apa yang lu tunggu? Cepatlah. Saat dia berbicara, Wang Dong mengangkat tangannya. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam, lalu meletakkan telapak tangannya di telapak tangan Wang Dong. Dia berbicara dengan nada tegas dalam suaranya. Ayo berjuang untuk Xiao Xiao. Pulau Dewa Laut, tepiannya. Xuan Lao, bagaimana menurutmu? Wang Yan berdiri di samping Xuan Lao dan bertanya dengan suara pelan. Xuan Lao sudah menghabiskan kaki ayamnya, dan sekarang ada sayap ayam di sekitarnya. Sepertinya dia tidak pernah kenyang. Kedua orang itu tidak buruk. Adapun kawan dengan tubuh jiwa yang sedang lu bicarakan, dia kurang sedikit. Dia harus memiliki keterampilan yang mirip dengan keterampilan tipe deteksi spiritual, namun sangat disayangkan bahwa cincin jiwa pertamanya hanya berusia 10 tahun. Ini adalah cacat yang tidak bisa ditebus. Saat dia berbicara, Xuan Lao menelan seteguk anggur. Wang Yan menjawab, tapi, Xuan Lao, dia masih memiliki jiwa tubuh. Xuan Lao menggelengkan kepalanya. Lu harus tahu apa bagian terpenting dari jiwa tubuh. Itu potensi yang dimilikinya, serta variasi yang dapat dijalani jiwa bela diri selama pertempuran. Sangat jelas dari pertandingan hari ini, bahkan di bawah tekanan semacam itu, jiwa bela dirinya tidak mengalami variasi apapun. Dengan kata lain, dia tidak memiliki esensi jiwa tubuh. Dia terlalu tua, dan dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertamanya baru berusia 10 tahun. Bahkan jika dia memiliki potensi yang layak, dia bukan sesuatu yang gue inginkan. Apakah lo mengerti? Wang Yan masih agak tidak ditugaskan. Xuan Lao, gue baru tahu kemarin bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong telah menyatukan jiwa bela diri mereka, dan bahkan dapat melepaskan keterampilan fusi. Meskipun gue tidak tahu apa sebenarnya keterampilan fusi mereka, bukankah itu cukup untuk membuktikan bakatnya? Xuan Lao keberatan. Keterampilan fusi tidak berarti segalanya. Baiklah, gue sudah membuat keputusan. Dua kawan kecil itu bisa dipilih. Adapun Huo Yuhao, tinggalkan saja. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan terhuyung-huyung pergi. Sayap ayam di satu tangan dan labu botol besar di tangan lainnya. Kiprahnya yang goyah membuatnya seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Saat dia menatap punggung Xuan Lao, Wang Yan tidak bisa menahan nafas. Dia secara alami mengetahui masalah Huo Yuhao, tetapi dia masih merasa memiliki temperamen yang tidak biasa. Wang Dong dan Xiao Xiao jauh lebih luar biasa daripada dia di permukaan, tetapi dia masih bisa memimpin mereka ke pertandingan mereka, dan telah menjadi inti sebenarnya dari tim mereka. Kenapa ini? Apakah penilaian gue benar-benar salah? Tidak, gue tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, gue akan melakukan semua yang gue bisa untuk memelihara Huo Yuhao. Tidak akan terlambat untuk menemukan Xuan Lao setelah dia mendapatkan beberapa prestasi. Penilaian siswa baru sudah memasuki tahap akhir, dan 8 besar sudah diputuskan dari pertandingan pagi. Tidak ada keraguan bahwa 8 tim ini adalah tim yang paling menonjol di antara mahasiswa baru. Namun, 2 tim yang dipimpin oleh siswa peringkat tetua jiwa sebenarnya telah dieliminasi, mengejutkan semua orang. Lebih penting lagi, mereka sebenarnya telah dieliminasi oleh tim yang sama. Hanya ada 8 tim yang tersisa di babak sistem gugur. Saat Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di area penilaian, mereka segera menarik perhatian 7 tim lainnya. Jelas bahwa tidak ada tim lain yang mau bertarung melawan mereka berdua di perempat final, bahkan jika mereka hanya memiliki 2 orang yang tersisa di tim mereka. Kekuatan Haodong mereka benar-benar ajaib. Di bawah bantuan Huo Yuhao, Wang Dong telah memulihkan semua kekuatan jiwanya setelah berkultivasi hanya selama 4 jam. Selain itu, menggunakan semua kekuatannya selama pertandingan pagi hari, dikombinasikan dengan kultivasi yang rajin dia lakukan baru-baru ini,
telah memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat ke peringkat 25. Sambil menggambar banyak, Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, "Benar, keterampilan apa yang lu gunakan di akhir pertandingan pagi?" Wang Dong menjawab, "Itu adalah keterampilan fusi yang gue buat dengan menggabungkan Guillotine Wing dan Light of the Butterfly Goddess. Ini adalah langkah terkuat yang gue miliki. Jika gue tidak salah, bahwa Xie Huanyu memiliki Beast Soul yang sangat jarang terlihat yang dikenal sebagai Ruberdon. Jiwa bela diri itu secara alami memiliki pertahanan yang sangat kuat. Keterampilan jiwa pertamanya harus transformasi gajah, sedangkan keterampilan memanjang lengan harus hidung gajah. Keterampilan terakhir yang memiliki efek mengendalikan kerumunan yang kuat harusnya seperti gajah Fury. Jika lu ingin mematahkan pertahanannya yang seperti bola karet, serangan normal pasti tidak akan berhasil. Hanya ada dua cara yang gue ketahui, serangan unsur tingkat puncak, seperti keterampilan tipe api yang sangat panas atau keterampilan tipe es yang sangat dingin. Atau keterampilan yang sangat tajam. Gue menggunakan Light of the Butterfly Goddess untuk mengaktifkan Guillotine Wing gue, sehingga gue bisa menggunakan ketajamannya untuk menembus pertahanannya. Sementara orang itu terjebak oleh Xiao Xiao, gue hanya punya cukup waktu untuk mengisi energi yang cukup untuk menggunakannya. Gue yakin bahwa satu serangan gue dapat menghancurkan jiwa bela dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Dong, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji dia. Meskipun dia mempelajari berbagai aspek pengetahuan yang berhubungan dengan guru jiwa selama 3 bulan ini, masih ada celah besar antara dia dan Wang Dong. Ini semakin memperkuat keyakinan Huo Yuhao untuk rajin berkultivasi. Tim Huo Yuhao, maju dan tariklah undianmu. Suara sutradara Du Weilun menyentak Huo Yuhao bangun. Dia kemudian buru-buru berjalan maju, mengambil tongkat dari tabung suara yang dipegang Du Weilun. Du Weilun dengan hati-hati memandang Huo Yuhao, berpikir untuk dirinya sendiri, anak ini benar-benar memiliki poin luar biasa, dan jiwa bela diri tipe spiritualnya sangat langka. Sayangnya, dia belum mencapai peringkat 20, dan kemungkinan dia mendapatkan cincin jiwa yang kuat di masa depan terlalu kecil. Jika dia dapat terus melewati semua penilaian akademi dan tetap sebagai siswa, kita akan dapat melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial pada saat dia mencapai keempat atau tahun kelima. Nomor 3. Setelah mengambil banyak Huo Yuhao, Du Weilun dengan keras mengumumkan nomornya. Salah satu tim yang sudah menarik undian mereka tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi, mereka akan bertarung melawan Huo Yuhao dan Wang Dong. Huo Yuhao berjalan kembali menuju Wang Dong. Ada 1 dari 7 peluang bahwa kita akan bertarung melawan tim terakhir yang memiliki tetua jiwa di dalamnya. Jika tim itu adalah lawan kita berikutnya, gue pikir kita harus mempertimbangkan berdoa kepada dewa. Wang Dong memiliki ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Dewa apa yang harus kita doakan? Huo Yuhao terkekeh, dewa laut, tentu saja. Bukankah leluhur itu simbol sejati Akademi Shrek kita? Wang Dong meletakkan tangan kanannya di bahu Huo Yuhao. Hei, itu tidak lucu. Ketika ada peluang 3 dalam 32 di awal, peluang kita bertarung melawan tim dengan tetua jiwa di dalamnya bahkan tidak 10%, tetapi kita masih mendapatkannya. Ketika 2 dari 16, itu bahkan bukan 8%, tapi kami masih mendapatkannya. Sekarang karena itu peluang 1 dari 7, kemungkinan kita bertarung melawan tim terakhir dengan tetua jiwa di dalamnya bahkan lebih besar daripada peluang kita sebelumnya. Menurut kamu, apa peluang kita sekarang? Setelah mendengar analisisnya, Huo Yuhao segera tersenyum pahit. Kita tidak bisa seberuntung itu, kan? Meskipun konsep keberuntungan memang ada, seseorang tidak akan beruntung atau tidak beruntung sepanjang waktu, fakta membuktikannya. Kali ini, tidak ada tetua jiwa di tim yang mereka pilih. Setelah memasuki area penilaian, kedua tim berdiri saling berhadapan dan memperkenalkan diri. Kali ini, lawan mereka berasal dari kelas 9, dan mereka bertiga adalah Soul Grandmaster. Secara relatif, mereka adalah tim yang sangat kuat. Namun, ada celah besar antara tim mereka, dan tim yang dikalahkan tim Huo Yuhao dalam 2 pertandingan sebelumnya. 2 tipe Agility dan tipe Assault. Kombinasi ini lagi, betapa membosankan. Bagaimana cara kita melakukannya? Wang Dong berbisik di telinga Huo Yuhao. Sebuah cahaya melintas di mata Huo Yuhao. Mari kita dengan kasar memaksa kita melalui mereka. Baik, tingkat sinergi antara keduanya menjadi jauh lebih tinggi.
Setelah saling berbasa-basi, pertandingan dimulai. Kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Namun, sistem serangan Wang Dong tidak segera dikenakan biaya. Sebaliknya, ia mengepakkan sayap birunya, terbang ke udara sambil segera mengaktifkan cincin jiwa ungu keduanya. Huo Yuhao memegang pergelangan kaki Wang Dong dari bawah. Cahaya keemasan samar di matanya sepenuhnya disembunyikan oleh cahaya yang saat ini dilepaskan Wang Dong. Pola keemasan pada sayap Wang Dong semuanya menyala, sementara sedikit oranye muncul pada mereka sebagai hasil dari Hao Dong Power yang sedang dituangkan ke dalamnya. Kali ini, Huo Yuhao bisa mengamati Wang Dong dari jarak dekat tanpa ada yang mengganggunya. Sebagai akibatnya, ia dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong tidak menyemburkan pilar cahaya, tetapi banyak bola cahaya. Setiap pola emas pada sayap Wang Dong akan menyemburkan satu bola cahaya, menyebabkan total beberapa puluh dari mereka muncul. Detik berikutnya, cahaya oranye menerangi seluruh arena. Lawan mereka tidak pernah menyangka Wang Dong akan keluar seketika saat dia bergerak. Lebih penting lagi, mereka tidak pernah berharap kekuatan Dewi Cahaya Kupu-Kupunya akan sebesar ini. Dengan dukungan Hao Dong Power mereka, Light of the Butterfly Goddess Wang Dong setara dengan Soul Elder 3 cincin yang menggunakan keterampilan jiwa ribuan tahun mereka setidaknya. Yang bisa dilakukan lawan mereka hanyalah melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan kekuatan penuh dan bertahan melawannya. Ketika sinar cahaya yang menyilaukan muncul, dua master sistem kelincahan jiwa hampir segera meledak keluar dari arena. Meskipun master sistem serangan jiwa mampu tetap berdiri di dalam arena, kekuatan jiwanya hampir seluruhnya terkuras, dan ia menderita beberapa luka ringan. Karena itu, Wang Dong mengucapkan kalimat yang sangat mendominasi setelah ia membentangkan sayapnya yang mempesona dan mendarat. Apakah lu akan meninggalkan arena sendirian, atau apakah gue perlu membantu kamu? Setelah itu, tidak ada setelah itu. Ini adalah pertandingan tercepat yang telah terjadi sejak turnamen dimulai. Itu juga pertandingan ini yang telah menyebabkan popularitas Wang Dong melambung, dan membuat banyak orang menyebutnya sebagai master jiwa sistem serangan nomor 1. Setelah pertandingan berakhir, Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya bergegas kembali ke asrama mereka. Pada kenyataannya, meskipun Wang Dong telah memulihkan kekuatan jiwanya, penggambarannya yang berlebihan selama pertempuran sebelumnya telah menyebabkannya menderita beberapa cedera, sehingga dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan berlarut-larut. Namun, hanya Huo Yuhao dan dia yang tahu tentang ini. Itulah mengapa mereka memilih untuk mengakhiri pertandingan dengan cara yang eksplosif. Jika mereka bertemu dengan lawan yang berspesialisasi dalam pertahanan seperti Xie Huanyu, kesulitan pertandingan akan meningkat secara eksponensial, bahkan jika lawan mereka hanya memiliki 2 cincin. Pertandingan kedua mereka berakhir, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao sudah masuk 4 besar turnamen. Dengan kata lain, mereka pasti akan menerima hadiah jika mereka memenangkan pertandingan lain. Jika mereka berhasil memenangkan 2 pertandingan lagi, mereka akan menjadi juara turnamen. Zhou Yi telah memberitahu mereka bahwa kualitas siswa baru tahun ini jauh melebihi kualitas tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka mampu menjadi juara di tengah keadaan seperti ini, mereka tidak diragukan lagi telah membuktikan potensi mereka. Setelah mereka kembali ke kamar asrama mereka, Huo Yuhao tidak mendirikan kiosnya. Sebaliknya, ia segera mulai berkultivasi dengan Wang Dong. Tanpa bantuan Xiao Xiao, pertandingan berikut mereka hanya akan semakin sulit. Selain itu, mereka tidak bisa menggunakan taktik yang sama untuk kedua kalinya. Metode eksplosif mereka untuk mendapatkan kemenangan selama pertandingan sebelumnya memiliki unsur kejutan yang luar biasa. Sekarang, karena lawan mereka sudah siap untuk itu, akan sangat sulit untuk melakukannya lagi. Namun, ini adalah strategi terbaik mereka untuk meraih kemenangan sebelum Xiao Xiao kembali. Ketika pagi tiba, baik Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membuka mata mereka dan memisahkan telapak tangan mereka satu sama lain. Saat matahari baru saja terbit, Huo Yuhao berdiri dari tempat tidurnya dan membuka jendela di kamar mereka yang menghadap ke timur. Corak ungu diam-diam muncul di langit putih marmer, menyebabkan mata Huo Yuhao langsung berubah menjadi ungu. Setelah merapikan pakaiannya, Wang Dong pergi untuk membersihkan diri. Semuanya terjadi secara alami. Setelah menghirup udara segar yang telah dibiarkan masuk melalui jendela, senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao. Bu, bisakah lu melihatku? Putramu telah menjadi guru jiwa sejati.
Gue bahkan telah menjadi anggota dari salah satu dari 4 tim teratas dalam penilaian mahasiswa baru di Akademi Master Jiwa nomor 1 benua. Jangan khawatir tentang aku, gue pasti akan kembali untuk melihat kamu. Karena lu menderita begitu banyak keluhan, gue pasti akan membiarkan lu mengadakan pemakaman agung suatu hari nanti. Gue akan membuat orang-orang yang menghina lu dan menghina lu membayar. Dengan itu, jejak permusuhan melintas di mata Huo Yuhao, menyebabkan lapisan merah menyala di matanya sebelum menghilang. Dia tidak berkultivasi dengan rajin dan penuh pengabdian hanya untuk menjadi ahli tingkat puncak atau menjadi ahli di antara para ahli. Dia hanya ingin balas dendam untuk ibunya. Dia tidak pernah melupakan penghinaan yang dideritanya selama masa mudanya. Meskipun dia menerima kehangatan dari orang lain, dan telah merasakan cinta persaudaraan antara teman-teman setelah memasuki Akademi Shrek, dia tidak melupakan 11 tahun kesakitan yang dideritanya. Kenangan dari masa kecilnya sudah tertanam kuat di benaknya. Ya, akan ada suatu hari ketika dia kembali ke tempat yang meninggalkan bekas hitam di ingatan masa kecilnya, serta di mana jenazah ibunya berada. Ambisi Huo Yuhao adalah ambisi yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun, benih balas dendam sudah tumbuh di dalam hatinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh telah berlalu, Wang Dong mendorong pintu terbuka dan masuk kembali ke kamar mereka. Ketika dia melihat Huo Yuhao, yang masih berdiri di dekat jendela, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Yuhao, lu baik-baik saja?" Di masa lalu, Huo Yuhao akan selalu siap untuk mandi begitu dia kembali. Namun, dia masih berdiri di depan jendela hari ini. Huo Yuhao buru-buru menyeka air mata dari tepi matanya dan berbalik, dengan paksa tersenyum. "Gue baik-baik saja, gue hanya memikirkan ibuku." Terlepas dari itu adalah Tang Ya, Bei Bei, atau Wang Dong. Satu-satunya yang dikatakan Huo Yuhao tentang orang tuanya adalah bahwa mereka meninggalkannya seorang yatim piatu. Tatapan Wang Dong segera berubah lembut. Dia berjalan menuju Huo Yuhao dan berkata, "Jangan merasa sedih. Apa yang terjadi sudah terjadi. Gue yakin Bibi ingin lu bahagia, bukan? Lu telah memiliki awal yang benar-benar baru di Shrek Academy. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu kamu. Pergi mandi dengan cepat. Kami akan berkultivasi sedikit lagi setelah selesai sarapan." Ini benar-benar contoh yang sempurna dari frasa, "Ketika tiba saatnya untuk menerapkan pengetahuan kamu, lu merasa bahwa lu tidak cukup memilikinya. Jika gue bekerja lebih keras di masa lalu, kita tidak akan khawatir sekarang." Huo Yuhao terkekeh, lalu meraih perlengkapan mandi dan meninggalkan ruangan. Bisakah seseorang melupakan balas dendam mereka? Jika seseorang bisa lupa balas dendam, kekuatan apa lagi yang bisa mendorong seorang anak berusia 11 tahun belaka untuk melakukan perjalanan melintasi tanah dan menuju ke Great Stardew Forest? Apalagi yang bisa memotivasi seorang anak, yang bakatnya sangat buruk, sampai pada titik ia sekarang. Namun, meskipun balas dendam kadang-kadang bisa menjadi kekuatan pendorong, ada kalanya balas dendam juga bisa mengaburkan mata. Setelah mandi, Huo Yuhao dan Wang Dong buru-buru makan sarapan mereka, lalu bercocok tanam sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, mereka meninggalkan kamar mereka dan menuju ke area penilaian. Juara dari turnamen knockout tahun ini akan diputuskan hari ini, dan setelah mencapai 4 besar, tidak ada tim yang akan gemetar dari yang lain. Jumlah penonton hari ini bahkan lebih besar dari kemarin. Semua penonton adalah guru, tentu saja, karena para siswa masih harus melanjutkan kelas mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria tua yang ceroboh yang muncul di panggung tinggi kemarin belum muncul hari ini. 4 tim teratas berdiri bersama, menunggu undian. Namun, orang yang bertanggung jawab atas undian-undian hari ini bukan lagi Direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar, Du Weilun. Seorang lelaki tua berpakaian putih telah mengambil posisi. Ketika dia melihat pria tua ini, Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan kaget. Dia sebelumnya melihat pria tua ini sebelumnya, ketika dia dan Wang Dong telah bertemu si pengamuk Ma Xiao Tao untuk pertama kalinya. Pada saat itu, lelaki tua ini adalah orang yang bertanggung jawab atas para guru yang bergegas dari Danau Dewa Laut. Karena turnamen knockout penilaian siswa baru telah maju ke tahap akhir hari ini, dia akhirnya muncul. Ini jelas menunjukkan posisi luhurnya di akademi. Bahkan Direktur Du Weilun, yang memiliki jumlah otoritas yang sangat tinggi di akademi, dengan hormat berdiri di sampingnya. "Salam, anak muda, gue Yan Shaoze,
Dekan 261 Akademi Shrek. Pria tua berpakaian putih itu membawa senyum di wajahnya saat dia berbicara. Dia memiliki temperamen yang sangat hangat, dan membuatnya seolah-olah dia hanya orang tua biasa. Meskipun Huo Yuhao sudah menebak identitas pria itu, setidaknya sampai batas tertentu, dia masih secara tidak sadar meluruskan punggungnya ketika diumumkan secara pribadi oleh pria itu, sama seperti siswa lainnya. Status apa yang dimiliki Dekan Akademi Shrek? Sebagai Dekan Akademi nomor 1 benua, ia memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan kaisar dari negara manapun di dunia. Selain itu, sebagai Dekan Akademi Shrek, dia pastinya adalah seorang ahli super title Douluo. Dia adalah eksistensi puncak sejati di Douluo kontinen. Dekan yang muncul secara pribadi adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh mahasiswa baru. Aku tahu bahwa lu semua sangat ingin tahu mengapa gue datang ke sini, dan lu tidak salah. Biasanya, ketika penilaian mahasiswa baru memasuki tahap terakhir, seorang wakil dekan akan cukup untuk menunjukkan seberapa banyak nilai akademi terhadap kamu. Namun, gue harus mengakui bahwa penampilan lu selama penilaian mahasiswa baru ini telah membuat gue sangat senang. Gue datang karena lu semua adalah mahasiswa baru terbaik yang pernah gue lihat selama 100 tahun terakhir, jadi gue sangat tertarik dengan lu semua. Selain itu, gue akan menonton semua pertandingan hari ini, jadi gue harap gue akan terus dikejutkan oleh kalian semua. Baiklah, mari kita mulai menggambar. Secara alami, dekan sendiri tidak bisa menggambar banyak. Dengan demikian, Du Weilun buru-buru mengambil alih tanggung jawab menggambar banyak. Namun, Din Yan sendiri secara pribadi memegang tabung suara, yang segera menyebabkan semua mahasiswa baru yang hadir merasa darah mereka mendidih. Ini adalah kekuatan super yang hanya dibicarakan dalam legenda. Dekan Akademi Shrek sebenarnya memegang tabung suara untuk kita. Belum lagi mahasiswa baru ini. Bahkan jika sekelompok Soldo Uluo berdering 8 ada di sini, mereka masih merasa sangat tersanjung. Dalam sekejap, mahasiswa baru merasa sangat gembira. Huo Yuhao dan Wang Dong juga tidak terkecuali. Tim Huo Yuhao dari kelas 1, silakan maju untuk mengambil undian kamu. Kali ini, tim pertama yang menarik undian mereka tiba-tiba adalah tim Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik. Lu pergi. Huo Yuhao menyenggol temannya. Wang Dong menggelengkan kepalanya. Tidak. Lu pemimpin tim. Cepat pergi dan menggambar. Sambil berbicara, dia mendorong Huo Yuhao keluar, menjadikannya siswa pertama yang menarik banyak dari dekan. Huo Yuhao merasa agak gugup saat dia berjalan maju. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bagiannya, dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, lengannya bahkan bergetar. Din Yan tersenyum. Kawan kecil, tidak perlu gugup. Gue harap tim lu bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah menggambar undiannya, Huo Yuhao mundur selangkah dan dengan hormat membungkuk dalam-dalam ke arah Yan Shaoze. Setelah itu, dia menyerahkan semua miliknya kepada Du Weilun sebelum berjalan kembali ke Wang Dong. Pada saat dia mencapai Wang Dong, dia menemukan bahwa kecepatan detak jantungnya telah 2 kali lipat. Kelas 1, Tim Huo Yuhao. Nomor lot 2. Angka 2 menandakan bahwa mereka akan bersaing di arena kedua selama semifinal. Ada 4 angka di dalam silinder, 21 dan 22. Kelas 5, Tim Dai Huabin. Tolong maju ke depan dan buat undian kamu. Seorang pemuda jangkung berjalan maju dengan langkah besar. Huo Yuhao selalu memiliki ingatan yang baik, tetapi ketika dia melihat ke belakang pemuda ini, dia menemukan bahwa dia tidak pernah melihat pemuda ini selama undian-undian pertandingan sebelumnya. Jelas, tim dari kelas 5 telah mengubah orang yang mereka kirim untuk memilih nasib mereka karena penampilan Din Yan Shaoze. Pemuda itu berjalan ke atas panggung dan, setelah memberi hormat kepada Yan Shaoze dan Du Weilun, banyak menggambar. Mengikuti Huo Yuhao, dia membungkuk dalam-dalam sebelum menyerahkan nasibnya kepada Du Weilun. Setelah itu, dia berbalik. Wajahnya tampan, namun sedingin es. Rambutnya yang panjang dan keemasan terbelah 2 di atas kepalanya, dan disampirkan di pundaknya. Jika seseorang harus memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa ada 2 murid yang tiba-tiba di matanya yang biru tua. Selain itu, dia juga sedikit lebih tinggi dari teman-temannya. Ketika Huo Yuhao melihatnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Pandangan tak terbayangkan memenuhi matanya, dan tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar tak terkendali saat dia meraih lengan Wang Dong, yang berada di sebelahnya.
Wang Dong dikejutkan oleh gerakannya yang tiba-tiba. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, hanya untuk menemukan bahwa wajahnya sangat pucat. Sejumlah kebencian yang tidak bisa diungkapkan muncul di matanya. Cengkeraman Huo Yuhao sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Wang Dong merasa itu sedikit menyakitkan. Bu, gue akan membantumu mengeringkan pakaian. Seorang bocah lelaki berusia 7 atau 8 tahun yang lembut dengan erat memeluk ember kayu besar dan berjalan terhuyung-huyung keluar dari halaman untuk mengeringkan pakaian di luar. Seorang wanita parubaya yang cantik berdiri di halaman saat dia melihat sosok pemuda itu, tatapan puas di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yuhao gue telah benar-benar tumbuh. Dia menjadi lebih dan lebih bijaksana. Yuhao kecil membawa ember kayu dan meninggalkan halaman dengan susah payah. Ketika dia melewati lorong di depannya, dia akan berada sekitar 10 langkah dari area pengeringan pakaian. Tepat pada saat itu, kekuatan besar tiba-tiba menghantam tubuhnya dari samping, dengan kejam mendorong tubuhnya, bersama dengan ember, ke tanah, menyebabkan pakaian yang baru saja dibersihkan untuk segera tersebar di tanah. Kamu bajingan, apakah lu tidak memiliki mata? Apakah lu tidak melihat bahwa tuan muda telah kembali? Matikan! Suara sombong terdengar. Yuhao kecil menahan rasa sakit yang dia rasakan, hanya untuk melihat 8 penjaga yang tampak kuat berdiri di kedua sisi jalan. Orang yang baru saja menjatuhkannya adalah seorang penjaga, dan seorang pemuda, yang mengenakan jubah putih bersulam pola seekor ular sanca putih, berjalan ke arahnya. Pemuda itu tampak sangat tampan, dan dia memiliki 2 murid di matanya. Selain itu, ia memberikan perasaan yang mulia dan menyendiri. Ada pandangan tegas di matanya. Namun dia bahkan tidak melirik Huo Yuhao sampai dia menginjak sepotong pakaian yang telah kotor oleh lumpur. Pemuda berjubah putih berhenti dan menatap dingin ke arah Huo Yuhao. Kalahkan dia. Dengan itu, dia dengan cepat berjalan pergi, seolah dia takut mengotori matanya. 2 dari 8 penjaga segera berlari menuju Yuhao kecil, lalu mulai dengan kejam memukulinya. Huo Yuhao baru berusia 8 tahun pada saat itu, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk melawan? Mendengar keributan yang terjadi di luar, Ibu Huo Yuhao bergegas keluar dari halaman dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi putranya sambil memohon para penjaga untuk berhenti. Namun, duo ibu dan anak dipukuli hingga 1 inci dari kehidupan mereka sebelum kedua penjaga akhirnya berhenti. Huo Yuhao masih muda saat itu, jadi kemampuan pemulihannya sedikit lebih kuat daripada ibunya. Namun, tubuh ibunya sudah lemah karena penyakit yang menumpuk selama bertahun-tahun kerja kerasnya. Selain itu, pemukulan yang diterimanya kali ini telah membuatnya menderita luka yang sangat parah. Setelah 2 tahun, ia jatuh sakit parah, dan kemudian selamanya meninggalkan dunia. 3 tahun telah berlalu, dan dia tumbuh jauh lebih tua. Namun, meskipun ini masalahnya, Huo Yuhao tidak akan pernah melupakan sepasang matanya yang acuh tak acuh, atau suara dinginnya sejak saat itu. Itu dia adalah penyebab utama yang menyebabkan kematian ibunya. Kemerahan perlahan memenuhi mata Huo Yuhao. Dia dengan jelas melihat murid-murid kembar yang mencolok yang menandakan keturunan langsung dari rumah Adipati. Dan orang itu adalah putra bungsu Duchess. Dengan kata lain, dia adalah saudara tirinya, dia adalah orang yang menyebabkan kematian ibunya. Dia adalah Dai Huabin. Wajah Dai Huabin sedingin biasanya. Bahkan ketika dia berdiri di depan Din Yan Saus, dia tidak menurunkan kepalanya yang sombong. Berbeda dengan siswa lain yang berdiri di hadapan dekan, dia jauh lebih tenang. Hanya kepalan tangannya yang rapat mengungkap kegelisahan di hatinya. Dia jelas lupa siapa Huo Yuhao itu. Betul, meskipun dia membawa malapetaka pada Huo Yuhao dan ibunya pada saat itu, dia tidak pernah mengenalinya sebagai saudara tirinya. Tim Dai Huabin, lot nomor 1. Setelah Du Weilun membuat pengumuman, Dai Huabin kembali ke timnya. Emosi Huo Yuhao sedikit tenang ketika dia tidak lagi bisa melihat wajah Dai Huabin. Saat ini dia membutuhkan dukungan Wang Dong untuk bahkan berdiri dengan kuat di tanah. Wang Dong dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menjadi sangat emosional, dan dia benar-benar tidak yakin dengan apa yang terjadi padanya. Namun, sudah pasti bahwa ini ada hubungannya dengan Dai Huabin itu. Yuhao, tenang. Apa yang terjadi denganmu? Wang Dong dengan lembut menghiburnya. Saat undian berlanjut,
tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi Huo Yuhao. Hanya ketika undian berakhir, Huo Yuhao berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, Wang Dong masih bisa merasakan tubuhnya bergetar. Lebih jauh lagi, ini adalah jenis getaran yang hanya terjadi ketika kondisi emosi seseorang telah mencapai batasnya. Masih bisakah lo bertarung? Wang Dong bertanya, khawatir. Tidak ada waktu tersisa untuk bertanya mengapa, karena semifinal baru akan dimulai. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan paksa menahan rasa sakit yang ada di hatinya saat dia mengangguk dengan lembut. Gue bisa. Baru saja, nomor berapa yang didapat Dai Huabin? Wang Dong mengerutkan alisnya. Dia bahkan tidak mendengar pengumuman sekeras itu. Perubahan emosinya sehebat itu. Dia menggambar satu. Jika kita bertarung melawan mereka, itu akan terjadi selama final. Sebelumnya, gue mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah tetua jiwa berdering 3 yang tersisa dalam penilaian mahasiswa baru. Seorang tetua jiwa berdering 3. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Huo Yuhao. Kanan, seorang tetua jiwa berdering 3. Dia memiliki begitu banyak dukungan dan banyak sumber daya, mengapa dia tidak menjadi luar biasa ini? Ayo selesaikan pertandingan kami. Pada saat ini, Huo Yuhao tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Gemetar di tubuhnya dan fluktuasi emosi hebat yang dia alami sepenuhnya lenyap. Wang Dong merasa seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Namun, dia tahu bahwa mereka jelas bukan halusinasi. Kerjasama sinergis, Huo Yuhao dan Wang Dong mencapai kemenangan. Huo Yuhao telah mengubur kebenciannya pada Dai Huabin di lubuk hatinya yang paling dalam. Itu sudah berubah menjadi kekuatan pendorong baginya, dan karena itu ia bersedia melakukan apa saja untuk membalas dendam kepada ibunya. Namun, ini adalah Shrek Academy, dan dia ingin tinggal di sini untuk menjadi lebih kuat. Balas dendam yang dia inginkan bukan hanya pembantaian sederhana, dia ingin menghibur jiwa ibunya di surga. Dia tahu apa harapan terbesar ibunya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia capai ketika dia masih hidup. Namun, Huo Yuhao masih bertujuan untuk menyelesaikannya. Karena itu, ia tidak bisa membuang segalanya hanya untuk membalas dendam. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan Dai Huabin atau tidak, dia tidak bisa membuang harapan terbesar hidupnya untuk satu orang. Jika kebenaran itu diungkapkan, dia mungkin tidak bisa melanjutkan belajar di Shrek Academy. Karena itu, dia hanya bisa bertahan, dia hanya bisa mengubur kebenciannya dan menggunakan metode sendiri untuk membalas dendam. Lawan Huo Yuhao dan Wang Dong selama semifinal adalah 3 Grandmaster jiwa dari kelas 10. Selain itu, mereka memiliki jiwa bela diri yang agak aneh. Meskipun lawan mereka tidak memiliki Soul Elders 3 cincin di tim mereka jelas masih tidak lemah. Lagi pula, mereka mampu menonjol dari massa dan mencapai posisi mereka saat ini. 3 mahasiswa baru dari kelas 10 semuanya adalah anak laki-laki yang memiliki penampilan heroik dan bersemangat. Kelas 10, Zhou Zichen. Gue adalah sistem serangan Soul Grandmaster. Kelas 10, Long Xiangyu. Gue adalah sistem agility Soul Grandmaster. Kelas 10, Zhao Jinxuan. Gue adalah sistem kontrol Soul Grandmaster. Suara mereka yang tegas dan kuat adalah perwujudan kepercayaan diri mereka. Mereka tidak memiliki jejak rasa takut di mata mereka ketika mereka menghadapi Huo Yuhao dan Wang Dong. Kelas 1, Huo Yuhao. Gue adalah sistem kontrol jiwa guru. Kelas 1, Wang Dong. Gue adalah sistem serangan Soul Grandmaster. Karena kinerja Wang Dong yang memukau selama pertandingan sebelumnya, sang proktor, yang bisa dianggap sebagai juri babak semifinal, telah beralih ke tetua berusia sekitar 60 tahun. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat hanya dengan berdiri di sana, menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia jelas adalah guru yang sangat kuat yang telah dikirim keluar untuk mencegah kecelakaan terjadi selama pertandingan. Cocok kan? Mulailah. Begitu proktor mengumumkannya, semifinal resmi dimulai. Pada saat yang sama, bentrokan hebat juga dimulai di arena 1, tempat Dai Huabin berada. Karena hanya mereka berdua yang tersisa, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa bergerak jauh satu sama lain. Mereka dengan jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang dalam situasi 2v3 tanpa menggunakan Haodong Power mereka. Kali ini, Huo Yuhao berdiri di depan, sementara Wang Dong berdiri di belakangnya.
Setelah itu, mereka berdua secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Wang Dong kemudian melipat sayapnya di sekitar Huo Yuhao, membungkusnya seperti tenda tikar. Lawan mereka jelas telah melakukan penelitian pada gaya pertempuran mereka. Mengingat ledakan Wang Dong yang tiba-tiba dalam pertandingan kemarin, mereka menaruh banyak perhatian padanya. Dengan demikian, lawan mereka langsung melepaskan semua kekuatan mereka saat pertandingan dimulai. Namun, sistem kelincahan Long Xiangyu tidak langsung dibebankan ke depan. Sebagai gantinya, ia dengan cepat bersembunyi di belakang punggung Zhou Zichen. Anehnya, Chao Jinsuan melakukan hal yang sama juga, menyebabkan mereka bertiga berdiri dalam garis lurus. Pada saat itu, jiwa bela diri mereka yang aneh muncul. Cahaya putih bersinar ketika sebuah buku muncul di tangan Zhou Zichen. Pada saat yang sama, kedua cincin jiwanya yang berumur 100 tahun menyala, menyebabkan halaman buku bergetar terbuka dan melepaskan dua sinar cahaya berturut-turut. Sinar cahaya ini kemudian membeku di depannya. Ini adalah soul tool khusus Zhou Zichen, The Treasure Bible. Biasanya, jiwa bela diri tipe buku adalah jiwa sampah yang hanya sedikit orang yang dapat berhasil kembangkan. Namun, Zhou Zichen memiliki varian jiwa bela diri. Treasure Bible-nya bahkan memberinya peringkat 7 kekuatan jiwa bawaan. Selain itu, ia bisa secara langsung menyerap energi dari setiap binatang buas yang ia bunuh untuk cincin jiwanya, setiap kali kekuatan jiwanya mencapai kemacetan. Yang paling penting, ia tidak memiliki batasan atribut untuk cincin jiwanya, sehingga ia bisa menyerap dan memanfaatkan kemampuan cincin jiwa yang diserapnya. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe S1 saat, sebelum menggunakan keterampilan jiwa tipe api pada saat berikutnya. Itu adalah alat jiwa yang sangat tidak biasa. Pada saat itu, dia melepaskan dua keterampilan jiwa, yang pada gilirannya membentuk dua binatang buas. Salah satu binatang yang dia panggil adalah beruang yang tertutup cahaya kuning, sementara yang lain adalah harimau ganas yang diselimuti api. Sejak dia mendapatkan Treasure Bible-nya, tujuan Zhou Zichen adalah menjadi master sistem serangan jiwa. Karena itu, meskipun ia dapat memilih binatang buas manapun untuk menjadi cincin jiwanya, ia hanya memilih hewan yang memiliki keterampilan jiwa sistem serangan. Ini semua demi mimpinya menjadi master sistem serangan jiwa. Duo beruang dan harimau buru-buru bergegas di depan mereka bertiga, lalu meraung ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Namun, orang yang berdiri di belakangnya bukan sistem kelincahan Long Xiangyu, tetapi sistem kontrol Chao Jinsuan. Chao Jinsuan memiliki pandangan konsentrasi di matanya, dan memancarkan lingkaran cahaya yang menyimpang. Bahkan orang-orang yang berdiri di sebelahnya akan berpikir bahwa dia terlihat agak buram. Namun, terlepas dari itu, sebuah jam indah diam-diam muncul di atas kepalanya. Jam itu sendiri berbentuk tapal kuda, dan tubuh putihnya kira-kira setinggi setengah meter. Wajah arlojinya bulat, dan sebuah rotor yang diukir dengan pola emas bergoyang ringan di bawahnya. Setelah jam muncul, kedua cincin jiwa 100 tahun Chao Jinsuan tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya, menyebabkan mereka berayun bergoyang secara tidak sinkron dengan jam. Zhou Zichen's Treasure Bible sudah merupakan sesuatu yang langka, tetapi jam Chao Jinsuan jarang ditemukan di antara yang langka. Jiwanya yang bela diri dikenal sebagai jam berlalu waktu, dan kelangkaannya di antara alat jiwa tidak kalah dengan Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Ketiganya secara bersamaan bergerak bersama, jadi secara alami, Long Xiangyu tidak akan kalah dibandingkan dengan dua lainnya. Dia mempertahankan jarak yang relatif besar dari Chao Jinsuan, tetapi mereka masih dalam garis lurus. Meskipun menjadi master jiwa sistem kelincahan, ia tiba-tiba memiliki alat jiwa juga. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, bumerang besar muncul di tangannya. Satu sisi bumerang itu lebih dari 1 kaki panjangnya, sehingga terlihat agak tidak seimbang di tangan Long Xiangyu, yang bahkan belum berusia 12 tahun. Setelah bumerang muncul di tangannya, Long Xiangyu berhenti sejenak untuk sesaat. Segera setelah itu, dia menekuk tubuhnya ke belakang, lalu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya kembali ke depan saat dia mengirim bumerang terbang keluar. Pada saat dia bergerak, kedua cincin jiwanya menyala. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah begitu dia bergerak, karena penilaian awalnya yang jelas tiba-tiba menjadi kabur. Formasi 3 orang mereka tidak diragukan lagi khusus untuk berperang melawan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana mungkin mereka berdua hanya duduk di sana dan menonton tanpa melakukan apa-apa? Dari 5 orang di arena,
Orang pertama yang telah melepaskan keterampilan jiwa mereka sebenarnya adalah Huo Yuhao. Begitu dia melihat lawan mereka berbaris, dia tahu bahwa mereka tidak akan dapat melakukan trik yang sama melawan mereka. Terlepas dari siapa yang dia lawan, Huo Yuhao akan selalu melepaskan berbagai deteksi spiritualnya dalam sekejap mungkin yang dia bisa. Praktis tidak terdeteksi, namun mampu memberi mereka keuntungan yang sangat besar. Karena itu, sistem kelincahan Long Xiangyu dikejutkan oleh keterampilan jiwa Huo Yuhao begitu dia mengeluarkan bumerangnya. Keterampilan yang dia dapatkan adalah salah satu dari 4 keterampilan jiwa yang datang dari cincin jiwa pertamanya, gangguan spiritual. Kekuatan interferensi spiritualnya jauh lebih lemah daripada shock spiritualnya, sedemikian rupa sehingga praktis bisa diabaikan. Bahkan Wang Dong tidak merasakan bahwa Huo Yuhao telah melepaskannya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa ia melepaskan keterampilan jiwa yang sepenuhnya baru, Huo Yuhao tidak mengizinkan Wang Dong menyentuhnya, sehingga ia tidak menggunakannya dengan Haodong Power mereka. Sebaliknya, dia memastikan untuk melepaskan interferensi spiritualnya dengan kekuatannya sendiri. Gangguan yang terjadi selama sepersekian detik menyebabkan kesadarannya menjadi agak kabur untuk sesaat, namun pada saat itu, Wang Dong menyelimutinya di dalam sayapnya, sehingga melindungi Huo Yuhao. Bumerang itu melesat di udara, mengukir busur indah di udara saat terbang menuju Huo Yuhao dan Wang Dong. Dari cahaya yang kuat yang dilepaskan dari bumerang, serta 2 keterampilan jiwa yang telah ditambahkan ke dalamnya, jelas bahwa itu tidak dapat diblokir dengan mudah. Namun, itu masih diabaikan oleh mereka berdua. Wang Dong telah mengungkapkan kekuatannya di pertandingan sebelumnya, tetapi karakter utama dalam pertandingan ini sekarang adalah Huo Yuhao. Long Xiangyu instan mengeluarkan bumerangnya, cahaya keemasan-keemasan yang kuat keluar dari mata Huo Yuhao, yang sebagian besar disembunyikan di dalam sayap Wang Dong. Zhou Shichen hanya mendengar erangan teredam dari belakangnya. Segera setelah itu, jam waktu berlalu yang baru saja dirilis langsung menghilang, Cao Jinsui bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa. Di bawah tatapan Long Xiangyu yang heran, Cao Jinsui jatuh ke tanah tanpa sadar. Namun, Huo Yuhao mampu mengendalikan kekuatan shock spiritual yang ditingkatkan Haodong Power-nya setelah pengalamannya dengan itu terakhir kali. Dengan demikian, Cao Jinsuan hanya pingsan, dia tidak terluka seperti Ning Tian. Jiwa bela diri Cao Jinsuan tampak agak tidak biasa, dan dia bahkan adalah master jiwa sistem kontrol. Menurut Huo Yuhao, dia adalah yang paling berbahaya dari ketiganya. Karena itu, dia tidak ragu untuk menggunakan Haodong Power untuk langsung merawatnya. Lagi pula, tidak semua master jiwa akan memiliki jiwa bela diri defensif yang sesat seperti Ruberdon. Cao Jinsuan bukan pengecualian untuk ini. Tidak berdaya, dia langsung pingsan. Bumerang menghantam tanah 1 kaki jauhnya dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Aura tajam yang dipancarkan mengejutkan bahkan Wang Dong, dan meskipun dia tidak tahu apa keterampilan jiwa Long Xiangyu itu, dia terkejut menemukan bahwa akan sangat sulit untuk memblokirnya tanpa mengambil kerusakan apapun jika dia berbenturan dengan itu langsung. Zhou Shichen melirik ke belakang dan membuka mulutnya, heran. Dia jelas berdiri di depan Cao Jinsuan, tetapi dia masih tak sadarkan diri. Bagaimana lawan mereka melakukannya? Secara alami, dia tidak tahu keberadaan sesuatu seperti deteksi spiritual Huo Yuhao. Selama seseorang berada dalam radius deteksi, mereka tidak akan bisa bersembunyi darinya, bahkan jika mereka terbang ke udara atau bersembunyi di bawah tanah. Namun, sebagai pemimpin tim, Zhou Shichen mampu tetap sangat berkepala dingin. Setelah terkejut sesaat, dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Earthen Bear dan Devil Flame Tiger yang dia panggil meraung serentak sebelum mereka menuju Huo Yuhao dan Wang Dong. Bumerang yang mendarat di samping mereka berdua menghilang, lalu muncul kembali di tangan Long Xiangyu. Kali ini, Long Xiangyu menjadi lebih waspada dan berkonsentrasi saat ia bersiap untuk melempar bumerang lagi. Setelah menutupi dirinya dengan kekuatan jiwa yang lebat, ia melemparkannya. Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa tunggal, dan tidak mau mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki keterampilan jiwa interferensi spiritualnya. Namun, baginya untuk mengganggu guru jiwa yang sudah siap tanpa bantuan dari Haodong Power akan menjadi tugas yang sangat sulit. Kali ini, bumerang itu benar-benar terkunci padanya. Ini adalah rencana asli Zhou Shichen. Dari pemahaman yang mereka miliki terhadap tim Huo Yuhao,
mereka dapat menebak secara samar-samar tentang pentingnya guru jiwa satu cincin ini. Karena itu, dia ingin Long Xiangyu habis-habisan dan mengurus Huo Yuhao sebelum mereka melakukan hal lain. Selama wasit merasa bahwa Huo Yuhao tidak akan bisa menerima pukulannya, dia akan langsung mengeluarkan Huo Yuhao dari pertandingan. Setelah itu, mereka bisa bergabung untuk bertarung melawan Wang Dong, yang secara praktis akan menjadi kemenangan yang pasti bagi mereka. Namun, Huo Yuhao sepenuhnya mengabaikan bumerangnya. Di bawah kemampuan memperkuat kekuatan Haodong Power, cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Huo Yuhao lagi, kali ini menuju Zhou Shichen. Setelah tiba-tiba Cao Jinsuan pingsan, bagaimana mungkin Zhou Shichen tidak berhati-hati? Dia melakukan hal yang sama dengan Long Xiangyu, dia mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, terutama otaknya. Dia melakukan semua ini hanya untuk melindungi dirinya dari keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao. Sayangnya, ia berjuang melawan keterampilan yang didukung oleh upaya gabungan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana syok spiritualnya, setara dengan serangan dari tetua jiwa, begitu mudah dipertahankan. Seketika cahaya keunguan keemasan itu keluar dari mata Huo Yuhao, kepala Zhou Shichen tiba-tiba bergoyang ke belakang, seolah-olah dia mengalami pukulan berat. Segera setelah itu, tubuhnya mengikuti. Dari deteksi spiritualnya, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa dia menjaga dirinya sendiri dari serangan tipe spiritual. Karena itu, kejutan spiritualnya kali ini berada di kekuatan penuh. Zhou Shichen tahu apa yang ingin dilakukan lawannya, namun ia masih belum bisa berbuat apa-apa. Namun, pertahanan Master Sistem serangan jiwa relatif kuat, dan meskipun serangan itu mampu menjatuhkannya, ia belum pingsan. Namun, dia kehilangan kendali atas dua keterampilan jiwa yang telah dirilis Tracer Bible-nya, mengakibatkan kedua binatang itu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah tugas mereka terhadap Huo Yuhao dan Wang Dong. Begitu dia melepaskan kejutan spiritual keduanya, Huo Yuhao berteriak, "Guru, selamatkan aku." Bumerang sudah melewati setengah jarak antara Long Xiangyu dan Huo Yuhao, dan baru saja akan mencapai Huo Yuhao. Namun, Wang Dong tidak melindunginya, dia malah membentangkan sayapnya. Cahaya keemasan yang intens mulai muncul di sayap birunya yang mempesona. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Pada saat yang tepat, kekuatan Haodong yang awalnya berada di tubuh Huo Yuhao, bergegas ke tubuh Wang Dong, dengan cepat mengisinya. Ketika dia mendengar teriakan Huo Yuhao tentang bantuan, sang pengawas tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Ketika seorang siswa berteriak minta tolong selama penilaian mahasiswa baru, itu menandakan bahwa dia menyerah dan tidak akan lagi menyerang. Sosok hitam melintas, dan bumerang muncul di tangan pengawas. Tidak ada yang melihat Proktor melepaskan kekuatan jiwanya atau keterampilan jiwanya, namun cahaya dari bumerang sudah menghilang. Pada saat yang tepat, Wang Dong melepaskan cahaya Dewi Kupu-Kupu. Kanan, setelah berteriak minta tolong, Huo Yuhao bahkan tidak berusaha membela diri, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menarik jiwa bela dirinya, menyebabkan cincin putih tunggal di sekitar tubuhnya menghilang. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia melanggar aturan, tetapi pada kenyataannya, dia akan mentransfer semua Haodong Power yang mereka buat ke Wang Dong. Segera setelah itu, cahaya keemasan berwarna oranye menghancurkan seluruh arena. Wasit, yang baru saja menangkap bumerang, tidak punya pilihan selain bergerak lagi. Dia merilis payung besar, yang langsung melebar keluar. Baru saat itulah dia mampu memblokir cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, yang merupakan serangan pemboman yang berlangsung selama 3 detik. Dia tahu bahwa Zhou Shichen dan Cao Jinsui yang runtuh, bersama dengan Long Xiangyu, yang baru saja melepaskan bumerangnya, tidak mampu memblokir serangan Wang Dong. Tim Huo Yuhao telah menang lagi, memungkinkan mereka untuk maju ke final.